Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknik Penulisan dan Presentasi, Bapak Doni Priyo Suseno, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya Chandra Cipta Saputro dengan NIM sebagai berikut. Kelas C, saya akan mempresentasikan tesis dengan judul Analisis Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan Proses Lelang pada Perencanaan Gedung Terminal Tipe A Demak berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Langsung kita ke pembahasan. A. Menghitung RAB pada pekerjaan pembangunan tipe A Demak mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016. B. Membuat tahapan lelang pada pekerjaan pembangunan terminal tipe A Demak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai dasar proses lelang. Bagian alur analisis, mengetahui studi pustakanya dulu, kemudian pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Kemudian setelah pengumpulan data kita ke pengolahan data. Setelah itu langsung kita masuk ke dokumen lelang yang berisi TOR, RAB, RKS, gambar teknik, TS time schedule, justifikasi teknik. Untuk data umum proyek pembangunan terminal tipe A Demak sebagai berikut. Langsung ke dokumen lelang. 1. TOR atau yang sering kita sebut KAK, kerangka acuan kerja. 2. RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. 3. RAB, rencana anggaran biaya. 4. Gambar teknis. 5. Time schedule. 6. Justifikasi teknis. Untuk TOR sendiri atau KAK, kerangka acuan kerja, pengertiannya adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, yang memuat latar belakang penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan. KAK sendiri meliputi 1. Latar belakang kegiatan. 2. Relevansi RPJMN atau Renstra atau RKP Kementerian. 3. Maksud dan tujuan. 4. Ruang lingkup. 5. Indikator pencapaian proyek. 6. Lokasi kegiatan. 7. Pelaksanaan, penanggung jawab, pembagian kerja. 8. Rencana pelaksanaan. 9. Rencana anggaran biaya. 10. Rencana penarikan dana per bulan. 11. Rencana pengadaan barang atau jasa. 12. Dan evaluasi. Kemudian kita lanjut ke dokumen lelang nomor 2, yaitu RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut penjelasannya berupa jenis, besar, dan lokasinya, serta tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lain yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan. Kemudian rencana kerja sendiri terbagi menjadi 3, yaitu untuk bab 1 penjelasan umum yang terdiri dari nama dan lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan, pengawasan pekerjaan, elevasi dan titik referensi, standar material yang digunakan. Untuk bab 2 sendiri syarat-syarat umum, pelaksanaan pekerjaan, ganti rugi, persetujuan pemberi tugas, pengawas lapangan, kualitas pekerjaan dan penolakan, pemberitahuan untuk memulai pekerjaan, tanggung jawab kontraktor, kualifikasi tenaga kerja, penanggung jawab kontraktor, gambar rencana, dan job drawing. Bab 3. Syarat-syarat teknis penggunaan bahan bangunan dan pelaksanaan pekerjaan arsitektur, yaitu umum, pekerjaan persiapan, pekerjaan bongkaran, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan pengunci atau penggantung, pekerjaan railing, pekerjaan atap, pekerjaan sanitasi, pekerjaan landscape, dan fiturnya. 3. Untuk RAB sendiri, rencana anggaran biaya, pengertiannya adalah
Rangkaian dari proses perencanaan pembangunan. Perencanaan anggaran biaya sebuah bangunan direncanakan sebelum pekerjaan dimulai. Untuk menghitung RAB sendiri perlu dibuat analisa atau perhitungan terperinci tentang banyaknya bahan yang dipakai maupun upah kerja. Supaya lebih mudah dilakukan, setiap jenis pekerjaan perlu dihitung volumenya. Dari situ dibuatlah jumlah harga total bahan upah untuk setiap jenis pekerjaan yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan RAB sendiri ada 7 macam, yaitu yang pertama produktivitas tenaga kerja, 2 ketersediaan bahan, 3 kondisi cuaca tempat dilaksanakannya proyek, 4 jenis kontrak proyek, 5 permasalahan pada kualitas yang ingin dicapai, 6 sistem pengendalian, 7 kementerian manajemen. 5 fungsi utama dari RAB pendirian bangunan, yaitu 1. RAB sebagai penetap biaya masing-masing bidang pekerjaan pada proses pendirian suatu bangunan. 2. RAB sebagai penentu total kebutuhan material bahan bangunan yang diperlukan. 3. RAB sebagai dasar pemilihan tenaga kerja yang digunakan. 4. RAB sebagai penentu peralatan yang dipakai untuk mendukung kelancaran pembangunan konstruksi. RAB sebagai pemantau penghematan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menghitung RAB, yaitu ada 7. Menghitung material atau bahan, 2. Menghitung biaya pekerjaan, 3. Menghitung peralatan, 4. Menghitung overhead, 5. Menghitung besarnya pajak, 6. Menghitung biaya tak terduga, 7. Menghitung biaya perizinan. Untuk RAB pembangunan terminal tipe A Demak sendiri sebagai berikut. Dengan nilai total kontrak 49.777.548.000 rupiah. 2 hal penting sebelum melangkah memperhitungkan RAB. 1. Perhitungan volume yang disebut BQ, Bill of Quantity. 2. HPS, harga perkiraan sendiri. Untuk Bill of Quantity, perincian jumlah dari seluruh peralatan dan pekerjaan yang dibutuhkan di dalam perencanaan. Untuk HPS sendiri, perkiraan harga barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh BPK sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 yang dialokasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk BQ pembangunan terminal penumpang tipe A Demak sendiri sebagai berikut. Dan untuk HPS yang saya ambil dari sumber dari Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016. 4. Gambar teknis. Untuk gambar teknis sendiri adalah gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol serta tulisan yang punya standar tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga menjadi sarana komunikasi visual antar perencana atau arsitek untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai rujukan. Gambar rencana terminal tipe A Demak sendiri sudah terlampir sebagai berikut. Ini layout set plan-nya, kemudian ini tampak bangunan, tampak depan dan tampak belakangnya. Kemudian kita masuk ke poin yang nomor 5, time schedule. Time schedule sendiri adalah rencana waktu penyelesaian masing-masing pekerjaan konstruksi secara rinci dan berurutan. Time schedule dari pembangunan terminal tipe A Demak nantinya akan sebagai berikut. Poin yang terakhir, justifikasi teknis. Justifikasi teknis sendiri adalah usulan yang dibuat konsultan dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak atau yang sering kita sebut addendum. Justifikasi teknik dibuat dikarenakan 1. Adanya rencana
perubahan spesifikasi barang yang akan digunakan pada pekerjaan dikarenakan munculnya kendala yang tak terduga sebelum saat pendesainan. 2. Adanya penambahan ataupun pengurangan item pekerjaan terhadap desain rencana yang dimaksudkan untuk mendukung maupun menyempurnakan fungsi bangunan. Kemudian yang terakhir kita masuk menuju ke proses pelelangan. Kemudian setelah dokumen-dokumen lelang siap dan sudah dimasukkan, selanjutnya adalah melakukan pelelangan umum pasca kualifikasi yang merupakan proses penilaian kompetensi usaha secara pemenuhan persyaratan perusahaan setelah memasukkan dokumen penawaran. Urutan pelaksanaan tender atau pelelangan umum pasca kualifikasi. 1. Pengumuman lelang pasca kualifikasi. 2. Download dokumen pengadaan. 3. Pemberian penjelasan. 4. Upload dokumen penawaran. 5. Pembukaan dokumen penawaran. 6. Evaluasi penawaran. 7. Evaluasi dokumen kualifikasi. 8. Upload berita acara hasil pelelangan. 9. Penetapan pemenang lelang. 10. Pengumuman pemenang. 11. Masa sagah hasil lelang. 12. Syarat penunjukan penyedia barang atau jasa. 13. Penandatanganan kontrak. Baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.